Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Sugianto, selaku dosen pengampu mata kuliah Mekanika Fluida. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk membahas jawaban UTS Mekanika Fluida untuk soal nomor 3, yaitu mensimulasikan mengenai mekanika fluida dengan keadaan yang dibebaskan. Kemudian untuk nomor 3 ini, saya meminta kode untuk simulasi dengan menggunakan Python melalui ChatGPT dengan menggunakan prompt seperti ini. Buatkan kode Python untuk disimulasikan ke Google Colab mengenai computational fluid dynamics dan jelaskan makna fisiknya dengan simulasi grafik 3 dimensi. Kemudian ChatGPT ini memberikan kode seperti ini yang nantinya akan saya salin di Google Collaboratory. Kemudian dari kode ini menggambarkan bahwa simulasi ini menggambarkan bagaimana aliran fluida yang dalam contoh ini adalah bidang 2 dimensi berkembang seiring waktu dengan menggunakan hukum-hukum dasar mekanika seperti hukum Newton dan juga menggunakan Navier-Stokes equation. Jadi nanti di dalam kode yang telah diberikan oleh ChatGPT ini mengandung persamaan Navier-Stokes dan juga hukum difusi. Simulasi ini membantu untuk memahami pola aliran fluida dan bagaimana variabel seperti viskositas mempengaruhi aliran tersebut. Kemudian dengan visualisasi 3 dimensi, kita dapat melihat pola aliran secara lebih intuitif dan mendalam. Kemudian di Google Collaboratory sudah saya copy paste, di mana untuk penjelasan dari kodenya sendiri adalah yang pertama, di sini di bagian awal terdapat import numpy asnp, import matplotlib.pyplot asplt, kemudian juga ada from mpl underscore toolkits mplot3d import access 3D. Nah, di mana untuk ini sendiri itu untuk mengimport library NumPy untuk operasi numerik. Kemudian untuk yang import matplotlib ini untuk visualisasi data. Sedangkan untuk yang terakhir sendiri di sini untuk membuat plot 3 dimensi. Nah, kemudian dari kode yang diberikan ChatGPT, kita perlu memasukkan parameter-parameter yang digunakan, di mana NX dan NY sendiri merupakan jumlah titik grid dalam arah X dan Y. Kemudian untuk NT sendiri adalah jumlah langkah waktu, jadi iterasi yang dilakukan. Kemudian NU adalah viskositasnya, DT adalah langkah waktunya, dx per dy adalah ukuran langkah dalam arah X dan arah Y. Kemudian kita menginisiasi kondisi batasnya dengan menetapkan U dan V sebagai kondisi awal kecepatan dalam arah U dan V. Kemudian dari persamaan ini, dari kode yang diberikan oleh ChatGPT ini, selanjutnya kita membuat inisiasi kondisi dari grafik yang diberikan. Di mana untuk membuat grafik 3 dimensi, kita menggunakan kondisi awal kecepatan dalam arah X dan juga Y. Kemudian untuk bagian figure sama dengan plot.figure, kemudian figure size sama dengan 11,7, dpi sama dengan 100. Ini untuk membuat plot dengan proyeksi 3 dimensi. Kemudian untuk pada kolom ini, kolom NP mesh grid itu untuk memberikan grid dari koordinat X dan Y. Kemudian ada AX plot surface. Ini digunakan untuk menampilkan permukaan plot untuk kecepatan dalam arah X dan Y. Kemudian kita mengatur label pada sumbu dan judul plot. Kemudian ini adalah perintah untuk menampilkan dari plot yang sudah dikondisikan tersebut. Kemudian dengan menggunakan persamaan Navier-Stokes seperti yang sebelumnya sudah dibahas, kita tinggal mensubstitusikan, tinggal mengkopas saja yang dari ChatGPT tersebut, di mana untuk velocity field sendiri ini merupakan untuk menghitung medan kecepatan. Kemudian dalam fungsi tersebut, looping digunakan untuk mengiterasi melalui langkah waktu dan menghitung kecepatan. Pada setiap langkah menggunakan persamaan Navier-Stokes. Jadi di persamaan ini mengandung unsur dari persamaan Navier-Stokes. Kemudian setelah menghitung medan kecepatan, plot 3D
untuk kecepatan akhir dalam arah X dan Y akan ditampilkan. Ini menggunakan iterasi yang sudah diberikan oleh ChatGPT-nya sendiri, sehingga menghasilkan kondisi seperti ini. Bahwa secara penjelasan, hasil plot fisik menunjukkan medan kecepatan awal dan akhir dalam aliran fluida. Pada kondisi awal, kita melihat bahwa pola aliran yang ditentukan oleh kecepatan yang diberikan. Seiring waktu, aliran ini berkembang sesuai dengan hukum-hukum mekanika fluida termasuk efek viskositas. Hasil akhir menunjukkan bagaimana pola aliran tersebut berubah seiring waktu berdasarkan parameter yang ditentukan seperti viskositas dan langkah waktu. Kemudian selain dari grafik inisiasi kondisi ini juga didapatkan gambaran akhir velocity field, medan kecepatan, bagaimana yang tadi sudah diinputkan di kode ChatGPT tadi. Kemudian untuk penjelasannya sendiri adalah plot pada gambar tersebut adalah inisiasi ketika kita melihat pola aliran yang dihasilkan dari kondisi awal yang telah ditentukan, di mana terdapat aliran kecepatan tertentu di bagian tengah domain, seperti di sekitar koordinat 1, 1, 1, dan 0 di bagian lainnya. Hal ini sesuai dengan kondisi awal yang telah diatur pada kode pemrograman tersebut. Kemudian setelah dilakukan simulasi dengan menggunakan kode tersebut, menggunakan persamaan Navier-Stokes dan hukum difusi, kita dapat melihat evolusi aliran fluida seiring dengan waktu. Dalam plot akhir atau plot yang seperti pada layar ini, kita melihat bahwa aliran cenderung merata di seluruh domain dengan kecepatan yang berkurang seiring dengan waktu. Hal ini sesuai dengan pengaruh viskositas, di mana pengaruh viskositas sendiri adalah yang pertama terdapat pembentukan lapisan batas. Kemudian juga dapat mengurangi kecepatan dari aliran sendiri. Nah, di mana viskositas menyebabkan juga redaman terhadap aliran fluida dan aliran tersebut cenderung menjadi lebih lambat dan merata seiring berjalannya waktu. Kemudian selain itu kita juga dapat melihat bahwa pola aliran terpengaruh oleh batas-batas domain yang telah diberikan. Batas yang diset pada kecepatan tetap menyebabkan aliran fluida bergerak ke arah batas tersebut menciptakan pola aliran yang khas di sekitar batas. Secara keseluruhan, plot ini memberikan gambaran tentang bagaimana aliran fluida berevolusi dan batas-batas domain mempengaruhi pola aliran tersebut secara fisik sesuai dengan prinsip-prinsip mekanika fluida. Sehingga untuk keadaan mekanika fluida yang saya pilih adalah dengan menggunakan persamaan Navier-Stokes dan pengaruh antara medan kecepatan dan juga viskositas itu sendiri. Semakin tinggi nilai viskositasnya, maka akan memperlambat medan kecepatan. Seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf untuk di soal nomor 3 saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.